Kami persilahkan sallu ala Nabi Muhammad. Ini akan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kada kedengaran jawab salam. Bu, ibu. Nah, kita ulang ya Bu, diulang. Nah, mudah-mudahan yang jawab salam kedua ulun doakan, yang jawab salamnya dengan semangat dan kompak, mudah-mudahan hidupnya selalu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nyaring sudah, cuma kompaknya belum. Berarti salamnya kita ulang lagi ya. Setuju? Yang jawab salam yang ketiga ulun doakan, mudah-mudahan yang jawab salamnya dengan semangat, dengan kompak, mendapatkan pahala dari Allah, bisa masuk surga bighairi hisab. Yang kada jawab salam ulun doakan, mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an kathura dzikruhu, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati bersama para zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama, pemuka masyarakat, wabil khusus yang hadir di hadapan kita saat ini ada Kiai Nur Wahid, ada Al-Ustaz Bahriyan Nur, ada Ustaz Hadi, dan sama ulun akhina fillah Al-Ustaz Rahmat Fadilah, yang mana beliau ini jadi KOA di sini, ya kan? Berarti hendak nikah nyaman aja di sini dengan bukan ulun, makanya tak pernikahan siapakah ya, kalau lah nyaman ya urusannya. Dan juga hadir juga di hadapan kita yaitu Pak Sekcam Cempaka Hulu, Bapak Sarjo,
dan pengurus YHBI, di antaranya ada guru budi YHBI Cempaka Hulu, yang mana mudah-mudahan yang berataan pula hadirin wal hadirat, kita berdoa bersama, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, berkumpul dengan niat yang sama, mentakzimkan, membesarkan hari kelahiran daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah yang banyak dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ridhanya Allah yang khusus, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah, dan seluruh pengikutnya Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa suaranya kan dari sama, memang sedikit nyaleng suaranya. 1, 2. Kayak turun, kayaknya turun, wah luar biasa. Pakai sumbangan angin daun sih kan. Masya Allah. Ibu-ibu, ceramahnya mau panjang mau pendek? Atau ibu-ibu ini sukanya apa biasanya? Suka lama, suka sebentar. Suka yang panjang, suka yang pendek. Oh, kadang-kadang suka yang pendek, ya kadang-kadang. Nasi dapat kalau sudah habis kayak ini mah ketawa aja. Kerja sepenting-penting lagi nasi kotak. Berbicara kita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika tiba bulan Rabiul Awal, tiba bulan Maulid, tiba bulan Mulud, maka di mana-mana tempat, baik itu di masjid, baik itu di musalla, baik itu di majelis ta'lim, bahkan di rumah-rumah warga dan kantor-kantor, menyelenggarakan yang namanya peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Masya Allah luar biasa, orang yang cinta dengan Nabi itu akan nantinya beserta Nabi di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta.
Namun nanti wujudkan cinta kita. Nah nanti pembahasannya. Cuma itu dulu lah. Mudahan kita wujud cinta kita kepada Rasul sehingga kita sesuai dengan sabda beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai akan daku. Dan barang siapa mencintai akan daku, niscaya dia akan besertaku nanti di surga. Dan malam ini kita memperingati beliau ini adalah tanda cinta kita yang jujur dan benar dan betul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang cinta kepada Nabi, jangankan orang Islam beriman, pernah terjadi orang yang kafir sekalipun, kalau pernah cinta dengan Nabi, walau nanti disiksa di dalam akhirat, di alam kuburnya, maka dia mendapatkan diskon daripada siksaannya. Pernah ada yang dengar? Ada orang kayak ini? Pernah ada dengar? Bu, pernah ada dengar bu? Siapa? Siapa? Abu Gosok. Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab ini dicap oleh Allah di dalam Al-Quran dengan surah Al-Lahab yang bunyinya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka tangannya Abu Lahab, kata Allah. Dicap Allah Abu Lahab ini nyata celakanya. Namun karena Abu Lahab pernah cinta dengan lahirnya Nabi di waktu hari Senin, maka Abu Lahab ternyata meninggal dunia. Bahkan ketika Nabi besar, Nabi nyiarkan Islam, Abu Lahab membenci dan memusuhi. Akan tetapi Allah beri diskon daripada siksanya. Diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab setiap malam Senin dan hari Senin mendapatkan nikmat dari Allah, dari sela-sela jarinya memancar-mancar air di tangannya, dan kadang disiksa dulu sementara malam Senin dan hari Senin. Kenapa? Karena pernah cinta yang tulus kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi lahir, lalu ada kabar dari seorang budaknya, Pak, Bu, bahwasanya Abu Lahab punya keponakan seorang laki-laki yang tampan, yang bungas luar biasa. Lalu jira Abu Lahab, cara bahasa kita nih, bujurkah yang ikam kabarakan, bujurkah yang ikam kesemkan, bujurkah yang sampian sampaikan menurut aku? Bujur wahai Tuan Abu Lahab, kata budaknya tadi. Maka kata Abu Lahab, apabila bujur dan benar, kamu aku merdekakan daripada perbudakan. Nah ini Abu Lahab, tanda cinta dengan Nabi, pengorbanan. Apa pengorbanannya? Yaitu memerdekakan seorang budak yang mengkabarkan kepadanya bahwa dia punya keponakan yang bungas dan tampan gagah rupawan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri bonus, Allah beri diskon dalam siksaannya. Mudahan kita yang Islam, yang beriman ini, Allah beri syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi kisah, Pak? Bagi sahannya kita lah. Kan rame bagi sahan nih. Mau baca ramah sudah alim ya betul-betul. Jadi kita pakai sahan lah. Ada kisah kalau ada salah riwayatnya di Mesir. Nih, kan Islam juga asalnya. Nih, ada orang di Mesir di komplek perumahan itu ada Islam, ada kada. Namanya aja komplek perumahan lah. Nah, jadi ketika orang Islam ini di bulan Maulid merayakan peringatan Maulid Nabi, orang yang kada Islam tadi, dua laki bini suami istri tadi, dia kagum melihat.
Ujar yang bini, wahai suamiku, raminya lah orang di situ, raminya orang lewat di rumah kita, tapi kesana tempatnya apaan di situ? Manggawi apa hubungannya di situ tah? Ujar nang laki, itu orang Islam, mereka memperingati kelahiran daripada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ujar yang ini raminya lah, abahnya, hubungannya tuh. Nah, kagum melihat orang bau lidah. Akhirnya apa? Karena malam tertidur suami istri ini, teguring bahasa kitanya. Ada kan teguring? Mana ada teguring biar jelas jangan diganggu kalau sih tapi nabi. Nah, ini apalagi ini peringatan Maulid Nabi ya, biar ya. Teguringlah yang non muslim ini, suami istri ini. Ternyata sang istri di dalam mimpinya di malam itu bermimpi ketemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ada cinta yang luar biasa, kagum dan luar biasa di hati, ternyata dia bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan orang bermimpi Nabi ini Pak, untung luar biasa. Jangankan orang Islam, orang kafir dia bermimpi itu untungnya luar biasa. Kayaknya coba kita saksikan lah. Nah, bagi akhir daripada cerita ini apa yang terjadi. Nih, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Ujar Nabi, barang siapa melihat aku waktu tidur, artinya tak mimpi, jujur, maka selagi akan dia melihat aku waktu tidak tidur atau kada kuring. Kenapa demikian? Karena ujar Nabi, maka sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyerupai aku, kada akan wani mengaku iblis dan syaitan bahwasanya ia Nabi Muhammad. Nah, jadi bila menjadi Nabi, apapun yang dia lihat maka itu jujur. Dan orang yang kita ini biar untungnya luar biasa, luar biasa. Makanya jangan lupa semua dalam di video loh. Barang siapa umurnya sudah 40 tahun tapi dia belum pernah bermimpi ketemu Nabi, maka itu termasuk orang yang rugi, ujar beliau. Dan kita termimpi Rasulullah pada nih orang tadi kada Islam berkat kagum, berkat ada rasa bibit cinta di hatinya melihat orang merayakan peringatan Maulid Nabi di daerahnya, maka dia ternyata di malam harinya itu bermimpi ketemu Rasulullah. Bahkan bukan hanya bermimpi ketemu Nabi, lalu ujar ternyata sang istri tadi di dalam mimpinya dia dibimbing oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat yang hebat luar biasa, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibimbing mengikuti Nabi mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam dalam mimpi. Ya sudah, bangun pagi Pak, bangun pagi Bu, ternyata sang istri bahagia luar biasa. Coba biar bayangkan orang bahagia apa yang terjadi. Maka di waktu pagi dia ketemu suaminya, maka sang istri tadi senyum-senyum membuat suaminya bingung. Ujar nang laki, ada kayak biasanya biniku. Biasanya kalau pagi bangun biasa-biasa aja. Di hari ini ada perbedaan daripada hari biasa. Ada apa gerakan ini? Ajin bisi selingkuhan nih. Lalu ujar lagi, wahai mami, oh kan, non muslim, mami, ada kabar apa nih? Pagi-pagi mami bahagia banget. Bahagianya kada seperti biasa ini.
Ada apa gerangan nih? Ada deh, ujar yang mami kan. Ada deh papi. Tenang aja pi, pokoknya saya nggak punya selingkuhan. Cuman ada sesuatu pi, tapi papi kalau mami kisahkan, mami sampaikan, jangan marah ya sama ulun. Wih, campur-campur orang IKN kalau kita nih. Bahasa Indonesia bercampur bahasa Banjar. Nih, ujar yang laki apa gerang kisahnya. Jadi aku kada boleh sarik, kada boleh marah. Pokoknya ada nih, tapi kisahnya luar biasa pi. Kalau ulun kisahkan, kalau saya kisahkan pi, papi akan takjub mendengarkannya. Tapi janji ya papi jangan marah sama mami. Ya, jangan papinya. Janji kada marah sama mami. Pahamnya kalau pak, mami and papi atau mama papa. Lalu diceritakan, dikisahkan bahwasanya sang istri ketemu Nabi di waktu tidur dan beliau dibimbing untuk masuk Islam. Wah, setelah diceritakan, setelah dikisahkan, apa tanggapan lakinya? Ternyata lakinya pun senyum dan bahagia. Mami ternyata tadi malam ketemu Nabi Muhammad ya mi. Papi pun juga demikian nih. Papi juga ketemu Rasulullah. Papi juga ketemu Nabi Muhammad. Papi pun juga dibimbing oleh Nabi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Papi masuk Islam juga mimpi dalam mimpi. Berarti sama mimpi kita. Sepakat ya mi? Kita masuk Islam. Masuk Islam. Berkat apa? Kagum cinta dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan Islam sudah beriman nih, tambah kagum, tambah cinta dengan Nabi kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala
ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih aneh lah, dijawab sini bang. Belum begayaan aja. Belum lagi belum. Dalam kesatuan ya kalau bicara panitia satu matnya rugi atau mau hilang. Lanjut ibu-ibu. Kemana lanjutnya? Tadi lah kisah cinta Rasul, untung luar biasa. Nah, namun orang yang bukti orang itu cinta, ada bukti dong. Bukan hanya omongan, tapi dengan kenyataan dan faktanya. Nah, di antaranya kita ada panjang-panjangnya insya Allah. Ujar orang Banjar lah, Pak KUA lah, biar sedikit asal balikin daripada banyak-banyak, tapi biar maunya. Nah, jadi biar sedikit asal balikin daripada banyak biar maunya. Ada nang ma'ali sila berapa kali sudah bujur berkaribu udah oke. Nah, ya kalau panggilannya kan lu bisul panjang bisul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Orang yang cinta diantaranya minimal dua ada tandanya. Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Pendek tapi padat, luar biasa maknanya. Barang siapa yang mengaku cinta dengan sesuatu atau seseorang, niscaya dia akan banyak menyebutnya. Satu. Dan niscaya dia akan banyak mengingatnya. Nah, jadi tanda orang cinta dengan seseorang, satu, banyak ingat. Dua, banyak menyebut. Banyak mengganang, banyak mengucapkan. Itu tanda cinta. Bila ada kayak itu, bisa hanya sekedar omongan cinta, tapi belum dengan kenyataannya. Mudahan kita nih, nah kayak Abu Lahab tadi lah, cinta dengan lahirnya Nabi, apa buktinya? Mengorbankan budaknya untuk dimerdekakan. Nah, jadi nih kita nih tanda cinta kita, satu diantaranya banyak nyebut, dua banyak ingat. Walaupun banyak lagi tanda cinta yang lainnya, cuma dua aja kita kalawasan ya kalau lah. Lawasan kita punya lawas ini kadang kayaknya yang pulang kada kakaruan, namun sudah kada kakaruan untuk dapat ilmunya susah. Dan ulun habis ini insya Allah berangkat karena ulun esok pagi harus di Banjarmasin. Nah, habis itu jam sebelum zuhur itu ulun berangkat ke Surabaya. Beberapa hari di Jawa Timur, insya Allah tanggal 20 balik lagi ke Sampit, insya Allah. Tanggal 21, 22 pengajian Tawaai, tanggal 23 udah pulang lagi, pulang umrah bersama jemaah. Nah, doakanlah mudah terus sehat selamat di perjalanan, mendapatkan umrah yang makbulah, ziarah yang mubarakah, kembali ke kampung halaman dengan sehat selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Satu tadi banyak ingat. Ketika kita hendak banyak ingat, itu harus punya metode, punya cara. Karena susah untuk mengingat kalau kareda caranya, kareda metodenya. Nah, maka dari itu kita nih sebenarnya sudah diberikan contoh yang luar biasa oleh Rasulullah dan disampaikan oleh para guru-guru ulama kita bahwasanya untuk ingat Nabi itu ada caranya. Nah, di antaranya aja nih, ulun tak bertakun dan pian, ketika pian bangun dari tidur, pian biasanya baca apa? Baca apa, Bu? Baca apa, Pak? Doa. Apa doanya?
Allahumma apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nyata makan sudah. Baca doa sudah makan. Nah, iya kalau lah. Itu doa untuk makan. Ketika kita bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu doa yang disuruh Nabi. Nah, maka mulut kita disuruh membaca doa itu, namun supaya kita ingat dengan Rasulullah, maka nih fungsikan hati kita, fungsikan otak kita, fungsikan jiwa kita. Di situ kita ingat bahwasanya yang nyuruh baca doa ini adalah Nabi. Nah, bangun tidur ingat Nabi sudah. Setelah kita sudah bangun dari tidur, biasanya kemana lagi kita? Kemana lagi? Ke WC. Ada juga bang ada ke WC. Ke rumahnya. Bangun goreng rumahnya dicariin, rumahnya dihari. Jadi ulun nana tadi tahu ada tamu kawan ulun, kawan sekolah dari tapi kakak kelas lah. Beliau kebetulan ada waktu untuk kesampit beberapa hari untuk mengisi ceramah-ceramah di Sampit. Nah, beliau ini luar biasa, sudah mengislamkan orang ribuan banyaknya. Tapi beliau ini kadang biar cari di TikTok, kadang di Facebook, kadang di YouTube, kadang karena beliau kada bermedsos. Nah itu. Nah, bicara beliau, ulun ini lawas di Sampit di beberapa hari itu kalau anak dengan yang lainnya kada keingatan juga. Biasa-biasa aja. Tuan bini pun biasa aja. Cuman ada sesuatu yang ulun ingat. Jalan keluar anak gitu. Di sini aku ingat kan. Jalan keluar anak nih lawas ke jabatan gitu nah. Jadi nak paham lah kadang-kadang lah. Kalau coba takut kawan-kawan. Apa jalan keluar anak tuh? Nah, kembali kita. Habis bangun baca doa, ingati di hati bahwasanya ini doa Nabi nyuruh. Intinya supaya ingat Nabi. Nah, habis itu kita hendak ke WC. Biasanya sebelum masuk WC pun disuruh baca doa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu di situ sebelum kita masuk ke WC ingati lagi ini Nabi nyuruh. Nah, kan ingat lagi sama Nabi. Lalu ketika kita mau masuk ke dalam WC biasanya pakai kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri. Ketika kita masukkan kaki kiri, ingat lagi kita bahwasanya Nabi nyuruh kayak ini. Nah, kayak itu sampai gini di dalam WC itu ada doa. Setelah pian Mbak kami, Mbak Hera kan biasanya basuh ada? Basuh lah. Nah, suka ada doanya, tapi kada boleh diucapkan di mulut, hanya di dalam hati. Terbaca ada? Terbaca ada? Biasanya terbaca ada? Nah, jarang terbaca. Kenapa? Melihat tahi kuning jangan jadi amas biar sugihnya aku. Nah, itu di situ ada doa sebenarnya. Kamu tuh dapat takutan pian. Ketika pian Mbak kami berbasuh ada? Ketika pian Mbak Hera berbasuh ada? Wah, ada ulun kada kan? Ulun Mbak kami kan? Tutup Mbak kami. Ya berbasuh, biar langsung berbasuh lah. Begayaan, paham nggak ya kalau paham ya? Tutup Mbak Hera ya berbasuh, tutup Mbak kami hanya berbasuh. Nah, waktu berbasuh itu ada doa pian. Bila pian amalkan, insya Allah pian akan cepat hatinya menjadi hati yang suci, wabil khusus daripada sifat-sifat yang namanya munafik. Sifat apa? Munafik. Dan akan Allah peliharakan wa hussin farji minal fawahish. Allah peliharakan dari apa? Kemaluannya daripada mengerjakan perbuatan yang keji. Nah, makanya doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hussin farji minal fawahish. Itu doa dibaca dalam hati aja Pak Ai, Bu Ai. Jangan sampai di mulut karena di dalam WC itu ada boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat
thayyibah. Wabil khusus kalimat yang terada di situ kalimat Allah. Jangankan itu, kita tuh berpandir di WC, ya apa? Itu hukumnya makruh. Misal WC-nya betata yang kedua, taruh berpandiran. Bro aja. Apa bro aja? Rasanya kayak apa? Aduh jangan saudara. Aku kan baru aja, aku gagal bener. Jadi bang, aku tuh gagalan aja karena awal lagi mahajat. Nah kalau keluar aja lagi awal aja. Ikan mah kayak aku bujur aja nanggawan. Rapi bener bagi sama tadi ya. Itu makruh, kan boleh. Ya Allah, di apabila khusus makruh kayak itu nah. Hukumnya bila berpandir dalam WC kayak jadi darurat. Misal tuh ya kalau pas membuka keran, kaling. Paksa ini, siapa di luar? Kalau kamu ambilkan baju, kenapa? Kamu karing di kerannya. Anda keluar, tadi mencari motor mahir, kemudian dia lelah. Kedua basuh lagi. Nah ini adalah, nah baca doanya dalam hati. Nah namun ada rahasianya. Nah mungkin dia sudah tahu, tapi yang belum tahu mudahan jadi tahu. Yang sudah tahu jadi ilmu yang tambah manfaat untuk kita bersama. Biar kenapa nah? Jadi disuruh ketika hendak masuk WC tuh membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ada rahasianya. Tahu kan? Tahu kan, Pak? Tahu kan? Angkat tangan. Belum beri hadiah. Ayo. Ini belum beri hadiah mikrofon biar nanti nambah pamer. Belum beri. Biar tahu Bang sudah. Itu rahasianya Pak. Rahasianya Bu, bila pian baca doa itu, maka ketika pian nih kadada yang melindungi senjata pian, maka syaitan jin yang ada di dalam WC itu kada kawa melihat senjata kita. Baik ataupun apa. Kada terlihat, kada kawa deteksi ya, padahal kita bila anak kami anak daerah berpacul ada. Pada kalau ada, masa pian kami dalam salawat. Ya ada. Otomatis bapak jodoh. Nah itu bila pian baca doa itu, maka mereka yang ada di WC itu, mobil khusus syaitan, mobil khusus jin-jin yang ada di situ, ada kawan melihat senjata kita. Alhamdulillah. Nah ada pian, kalau kadang-kadang kita berusaha kumpul hari ujar sidin, nah kenapa belum ini menyelempang sedikit nah? Kenapa nah kakak kantut lalakian itu lebih nyaring daripada kantut binian? Nah, ini kisah senjata juga nih. Bu, tahu kan Bu? Kenapa kantut yang nunggu gimit benar? Sedangkan kantut kami ini nyaring. But ya. Udah dong. Nyaring. Nah, persingkat aja lah. Jawabannya biar guru sampol, jangan berulang. Janganlah karena laki-laki itu punya mikrofon dan baterainya 2. Coba mikrofon gak ada baterai nyalin kan? Oh enggak. Jadi karena ampun kita ada baterainya dan ada mikrofonnya ya kalau nah, makanya nyaring ke sini bunyinya. Sedangkan binian gak ada Bang. Jadi binian itu jarang nyaring kan. Ulun lah berbini Pak sudah 15 tahun lah pindah. Bini ulun lah. Bini pertama ulun lah. Memang saya kuatnya bininya ya. Bini pertama lah. Mbak ada bini ulun di mobil lah. Ulun harus selalu ring tadi. Nah makanya hati-hati berpandir gitu. Makanya itu aja. Tapi ulun sayang bener bini ulun tuh kan. Makanya bini ulun pernah ngakoni ulun lagi hanya kawin rasanya. Ya nyawa ulun ini apa lah ya? Sayang Bang. Jangan biar cinta kan ulun jar ulun kada. Biar kada cinta wan ulun kenapa biar nikahi ulun ujar ulun aku mencinta kada menikah ini cuma aku sayang. Sayang. Biar sayang kada gini. Sayang kada? Sayang. Ya cinta sayang itu beda, tapi kan usah kita bahas waktu ini kepanjangan. Jangan lupa. Kembali nih. Ingati baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith supaya terlindung kita daripada penglihatan syaitan dan jin-jin yang ada di dalam WC itu. Nah, dan ingat akan bilang, mudahan kita ingat beratan karena memang lupa Bang. Karena sudah nyaman benar keluar kami, nyaman benar tahi keluar, maka kita kada ingat lagi baca ketika kita berbasuh beristinja dengan doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Kadang lupa kita. Padahal itu doa luar biasa dia. Artinya apa? Ya Allah, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan olehmu akan hati ulun minan nifaqi, daripada sifat-sifat munafik. Wa husn farji, dan peliharakan kemaluan ulun minal fawahish, daripada mengerjakan perbuatan yang keji. Luar biasa ya. Nah, lalu sudah itu ingat kita Rasulullah. Jadi ingat lagi lawan Nabi. Nah, habis itu apa? Keluarlah kita dari WC, maka keluar dari WC kita disuruh untuk dengan kaki kanan. Ingat lagi sama Nabi. Nabi nyuruh di dalam hati. Lalu baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lainlah banyak, aduh, mengantuk sudah nih, mengantuk kan. Error sudah, error. Alhamdulillahilladzi alhaba anil adha wa afani. Mulut membaca, hati dilatih riyadhah untuk ingat Rasulullah. Mudah-mudahan kawan terus kita baik hendak makan dan lain sebagainya, kita kawan ingat Nabi, kawan ingat suruhan Nabi dan lain sebagainya, sehingga hari-hari kita, di hati kita tertanamlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang di hatinya ada Nabi, ada nama Nabi, maka insya Allah karena sifat-sifat yang jelek, yang buruk itu lantas hilang dari hatinya. Kenapa? Ada polisi di sini yang ada yang menjagai hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini sering ingat Nabi. Yang kedua, sering nyebut Nabi. Nah, berarti kita disuruh banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, luar biasa. Orang yang memperbanyak sholawat, bahkan ada sabda Nabi yang maksudnya atau artinya, siapa yang paling banyak baca sholawatnya, maka dia akan semakin dekat denganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang paling banyak itu paling dekat dengan Nabi. Nah, cuma usahakan baca sholawatnya ingat Rasulullah. Jadi mulutnya bersolawat, hatinya ingat Nabi. Nah, kita mulai dari yang 500 saja. 500. Jadi sehari baca, sehari semalaman kadang kurang dari 500 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, 500 kali sehari semalaman. Apa janji Nabi? Lam yaftaqir abadan, ujar Rasulullah. Tidak akan menimpa kepada orang itu akan yang namanya kefakiran. Hidupnya akan bakalan fakir. Hidupnya akan berkecukupan. Nah, ini luar biasa. Hidup cukup lebih nyaman itu daripada dia jadi orang sugih. Jangan ya. Hidup cukup, mana nyamannya buat orang yang sugih? Biar tuh hidup cukup dibandingkan orang yang sugih, mana nyamannya? Nyaman mana? Biar hidup, sekali lagi nah, biar hidup berkecukupan dibandingkan orang-orang sugih, mana nyamannya? Cukup. Baik biar cukup daripada orang yang sugih. Orang yang sugih. Kan itu pertanyaan pula, mana nyamannya biar hidup berkecukupan dibandingkan orang yang sugih? Orang yang sugih. Jangan biar yang sugih, orang ngabe. Tapi ini memang kata-kata inilah luar biasa. Hidup cukup itu biar luar biasa ketimbang orang yang sugih. Kadang orang sugih bisa aja merasa belum sugih, padahal luar biasa kita melihat sugihnya luar biasa. Kan kenapa kita melihat luar biasa? Nah, jangan ibarat mobilnya mengkilat, ya kalau lah. Mobilnya ampat, rumahnya bertingkat, sepatunya mengkilat, bininya ampat. Luar biasa, sudah bisa kurang aja lagi. Coba kita mobil televisi, misal lihat lah belum bisi, Pak, alhamdulillah. Misal mobil belum bisi, nah rumah pun kan, jangankan bertingkat, nama adanya aja betul. Nah,
bini saya kumanya wal awal wal akhiru. Kenapa ujar dia ulun guru saya kumini kada habis kan saya kumini kada habis. Almarhum abah guru kampung Ustaz Fadilahai ada bocah sidin pernah yang sidin ditakoni orang guru yang ini kan majelis besar jamaah ribuan ya lah ibaratnya nih santri banyak jaga pokoknya kehidupan kayak itulah cukup kayak itu karena kayat ya hangat menambah jadi guru ujar sidin aku saya ingin kada habis saya ingin kada habis di sini. Kalau guru udah di Martapura dan bocah kene anu jadi sih aku ini begini kan pernah di sini aku begini bujang pernah begini anak saya itu pernah begini anak dua pernah begini anak tiga itu pernah ujar guru apa kan guru ini pian kok aja sini itu dia mulai bujang sampai anak tiga jadi merasa ibadah dan di sini anak bujang merasain anak saya kok merasain anak dua merasain anak tiga merasain soalnya itu juga kira ulun nih empat bininya soalnya ada saya kok kayak juga nih lah nih hidup cukup ya Allah dengan sugih belum tentu yang lebih bahagia yang sugih ketimbang yang cukup karena orang cukup ini kona'ah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sedangkan sugih harta belum tentu lagi sugih hati kata ujar Nabi laisal lina bikasratil amwal walakinnal lina nafsi. Bukanlah orang yang sugih sebenar-benar sugih atau kaya itu dengan banyak isi harta benda belum tentu ujar Nabi. Kenapa? Karena orang yang kaya, orang yang sugih itu adalah sugih hati yang sugih. Itu sugih kebujuran. Mudah-mudahan kita Allah sugihkan hati kita dan Allah cukupkan keperluan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kain yang ditakuni kain pon jar kain kenapa cok kain tahun kain ulun tahun pian mana nyamannya waktu hidup di zaman Soeharto lah zaman Prabowo mana nyamannya kain ujar kain zaman Soeharto cok daripada zaman Prabowo ya kain tahun kain dari di kampung yang ini aspal lah kain ada aja kain berlistrik lah kain ada juga aja kain bapak kain kan zaman Prabowo Soeharto daripada Prabowo ujar kain aku juga zaman Prabowo nyaman makan kacang imbah zaman Prabowo zaman Soeharto zaman Prabowo aku makan kacang kayak main bola. Kenapa ompong kain sudah nah jadi kain ini lain bola dan kacang dimakan ini ada maksud figuratif nih kehidupan nih gimana nyamannya ya bola ini tuh gaya aja bapak coba jalan mantap. Ini kembali bila kamu membaca sholawat 500 kali sehari semalaman ujar Nabi karena bakalan fakir orang itu. Makanya ulun di bulan Maulid ini biar kemana-mana nih kemana-mana alhamdulillah Pak Kawai sama minggu tadi ulun kulik juga sudah lewat di sini minggu tadi ulun kulik sore Sabtu juga sama katanya Pak Suri Jumat karena hari Sabtu pagi di rantau. Nah, isi di rantau. Di situ siangnya ke Balimau, malamnya ke Lumpang, besoknya ke Tanjung. Nah, itu pulang ke Martapura, terus ke Kerempani terakhir. Nah, jadi ini bulan balik nih, maklumnya dan biar ulun ini maklum aja atau ulunnya laki-laki panggilan. Dipanggil kemana-mana, alhamdulillah. Ada biar nelpon ulun di binian pulang nelpon ulun. Ujar sidin kalau ke Sumatera, wih ulun ke Sumatera. Kalau ke Sumatera silaturahmi, jar sidin tadi. Sidin ini tercinta apa bisa kumpul, laki bini cinta, itu nah. Nah jadi ujar sidin silaturahmi lah ke sini ujar sidin. Nanti kalau sudah ke sini, nah kita bicarakan. Mudahan kita sampean pian mau ke sini sebulan sekali kan ujar sidin bermajlisan diminta sidin bermajlisan ini ulun ini gaya saluting bener kita ulun duit curang bukan tiket ya Allah bener lagi baru kita pandir lagi nah baru kita pandir lagi pindah cocok bisa ke situ sebulan sekali bermajlisan kan bukan kakak puas lah kan ya ada juga orang bawa intan kemana pian tadi bang ya nanti nih bawa intan kakak puas
Wih, dikira kami ini kakak puas gelintang aja di Banjar aja. Kemana kakak puas itu kakak puas di Banjar. Nih datangi bini Anom. Sudah. Nih, baca selawat 500 kali sehari sama lama luar biasa. Mudahan kita awalah. Makanya ulun tadi di bulan Maulid ini, ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah kayak nenek-nenek. Nih, yuk kita sama-sama memberdayakan baca selawat 500 kali sehari sama lama. Nih, apalagi dengan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Biar mulai halus dilatih untuk baca selawat 500 kali sehari. Karena insya Allah ganarnya nyaman dapat gawian, nyaman dapat harta benda yang barokah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang itu insya Allah, nyaman hidup kenaknya. Nah kita pun kayak itu juga, mudahan kawan. Maka dari itu, bila kadang kawan sekali duduk pian baca selawat 500 kali sehari sama lama, maka hendaklah pian kredit. Nah bila dikredit nyaman, bibinian tuh bisa 5. Menukar baju setahun bisa 5 lembar. Kenapa? Kredit, jubah kredit, jilbab kredit, bihang kredit, segitiga kredit, kredit terus. Ya, jadinya nyaman. Kalau banyak, nah kayak itulah juga keamanan kayak gini. Bila kadang kau sekali duduk kredit aja pian. Habis zuhur baca 100, habis asar baca 100, terus maghrib 100, isya 100, subuh 100, genap 500. Mudahan kita awal beradahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat banyak. Ada salawat Fatih, ada salawat Sa'adah, ada salawat Tibil Qulub, ada salawat Al-Bushra, ada salawat Nariyah. Nah, atau salawat Kamilah. Banyak ya Allah. Ada salawat Jibril. Namun pertanyaannya, untuk pian nih, kira-kira salawat apa yang paling cocok? Salawat apa kira-kira? Ya bagus tuh. Coba adalah satu. Salawat Sa'adah ini pian, salawat Sa'adah jangan dengar salawat Sa'adah. Salawat Sa'adah ini singkat, padat, luar biasa. Ini pian baca sekali sama dengan 600.000 kali baca salawat biasa. Itu fadilat. Luar biasa kalau. Nah, bunyinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nih, biar sahabatlah ulun ijazahkan malam ini berdatang untuk pian. Nah, salawat Sa'adah yang ulun baca tadi ulun ijazahkan dengan pian semua. Amin terima. Sahabat lagi bahasa. Ragu-ragu tadi. Sahabat kami terima. Kalau bahasa Arabnya qabilna atau ulun terima qabil tuh. Tapi kalau salah kita bahasa Arab nih ya kalau. Kenapa bahasa Arab itu kan kalau salah sedikit juga qabil tuh ulun terima. Namun pian baca qabil tuh. Kan lain maknanya. Ya kalau nih qalbun itu hati artinya dia baca kalbun anjing artinya. Kalau ya mukallibal qulub ya. Wahai Allah yang berartikan ya jadikan anjing hati itu. Coba kan makanya harus pasti makanya bahasa kita aja kita. Bahasa kita aja. Nah, salawat Sa'adah yang ulun baca tadi ulun ijazahkan gantian semua. Amin terima. Itu jalan guru kampung dari waktu ulun ke kampung ujar sidin aku diijazahi abah guru sekumpul. Ujar abah guru sekumpul nih salawat Sa'adah. Tapi Sa'adah itu sebenarnya sampai di sini aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ada gambar fi ilmillah salat dan lailatan bidawami mulkillah. Di situ saja itu aja sampai di situ aja. Wa ala alihi wasallam ulun menambahi. Nah jadi kan Bapak kenapa mencocokkan lagunya supaya pas. Ya Allah. Coba kita baca sama-sama lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala
satu. Sing aja panitia ini sing panitianya. Jam berapa? Jam 10. Masa udah kita ulun ke Lampungan. Jauh. Ya kalau biar parah. Makan balon lagi dah. Padahal hendak lagi berkisah lah harus karena orang baca sholat 1000 apa itu lah. Orang membaca 3000 apa baca bahkan 30.000 luar biasa. Tapi kita aja insya Allah mudah-mudahan kita ditemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan yang di lain waktu dan kesempatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah jadi tadilah baca sholawat tadi 500 kali. Nah kalau saat yang tadi memang fadilat pahalanya luar biasa. Satu kali pian baca ya apa guru kampung itu sama dengan pian bersolawat 600.000 kali pahalanya kan. Tapi bukan bacaannya, kalau bacaannya tetap sekali. Dan Nabi nyuruh 500 kali tadi. Jangan salah juga. Aku saat ada sekali Jakarta 600.000 kali itu lebih daripada 500 sudah. Nggak kurang pintar itu. Kan 500 disuruh. Ini kan fadilat pahala. Jadi bagus juga pian baca amalkan. Kita harus sembahyang baca selawat sa'adah. Nah supaya apa? Walaupun sedikit bacaannya namun besar gandaan pahalanya. Nah, kalau bisa diperbanyak karena apa? Orang yang hayis, orang yang cerdas ketika mendapat sesuatu yang sangat berharga maka dia pun memperbanyaknya. Nah, salah satu ini diperbanyakkan 3 kali guys untuk sembahyang ya. Allah selesai sholat berbaca 3 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh baca 3 kali misalnya. Nah, yang lainnya baca 100 jadi genap 500. Insya Allah selain dapat pahala, dapat barokah yang luar biasa. Hidupnya insya Allah ada bakalan fakir selama-lamanya dan insya Allah hidupnya berkecukupan aja. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kiranya sampai di sini aja lah dari ulun. Nah, halal minta Allah. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang khilaf, yang lain sebagainya, mohon diredhakan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Mudahan umur kita panjang, tahun depan kita laksanakan peringatan maulid lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Mudahan umur kita panjang, sering bermimpi dan yang qaldah dengan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, panitia jangan lupa numpang mandi. Terus lagi di ladang di sungai jadi juga. Kalau umur kita panjang, tahun depan bermaulidan jangan kadang undang belum lagi. Bila ada mau undang kadang lagi. Di Ulun kagak ada ini Pak kalau di kandangan lah dulu Ulun lagi masuk di kandangan itu Ulun sering sarwan maulid nih orang kandangan itu luar biasa. Ujarnya untuk maulidan, Ustaz untuk maulidan tuan rumah itu ujar yang ada di sini barataan ya. Semua yang hadir di rumah ulun, ya kalau. Nah, tahun depan ulun undang lagi lah komunitas di sini ya. Setahun gak ada ulun undang. Biar ulun gak ada untung kan. Kalau ada yang lain undang belum. Jadi itunya, betul ulun tahun depan lah sini pulang ke komunitas kita aja. Wow, luar biasa. Jadi memang beda yang dulunya hendak bermau komunitas lagi. Ini ulun gak ada kata mau ya kalau ulun sudah kami masalah komunitas kayaknya lalu aja dulu saja tahun ini aja. Lalu aja. Ini artinya apa? Ada komunitas tahun ini. Oh inilah. Aduh, ini. Oh berarti di masjid aja lagi begini di masjid aja. Ada tadi setahun berdahulu diundang presiden. Nah, ulun mewakili dan berdatanglah tahun depan yang bisa disaruh lagi datang aja ke sini. Apalagi disaruh sidin kan kayak disaruh sidin datang aja juga janganlah. Kalau lagi diingat kita. Kalau ada jarum yang patah, kada usah disimpan dalam hati. Nah, buang aja buang. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, kada usah ulun dilaporkan ke polisi. Kalau aja nah. Nah, kita angkat tangan berdoa. Nah, sebelum kita tutup, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkat kami peringati Maulid Nabi ya Allah di malam hari ini. Kami bermajlis di sini ya Allah, bersolawat di sini ya Allah, mendengarkan firman, mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Belajar bersama ya Allah dengan mau'izatul hasanah untuk mencintai Nabi kami ya Allah. Maka jadikanlah kami, keluarga kami, zuriat kami ila yaumil qiyamah dan seluruh jiran tetangga kami dan jiran tetangga keluarga kami dan keturunan kami ya Allah. Jadikanlah semuanya kami sebagai hamba-Mu yang saleh dan salehah.
Jadikanlah sebagai hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu beruntung di dunia, beruntung di akhirat, selalu selamat di dunia, selamat di akhirat. Engkau kabulkan segala hajat ya Allah, dan Engkau berikan seluruh ilmu yang berkah, manfaat dan yang memberi manfaat, serta Engkau berikan selalu pula rezeki yang halal, thayyibah, barakah, luas, banyak, mudah mendapatkannya, bahkan yang praktik sangat-sangat datang dari-Mu ya Allah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesempatan untuk kami untuk bisa berhaji dan berumrah di Makkah Al-Musyarrafah, serta Engkau berikan kami pula kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah, serta Engkau berikan hadiah terindah untuk kami ya Allah, untuk bisa bermimpi dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ucap kalimat terakhir dari lidah kami dengan perkataan la ilaha illallah. Dan masukkanlah kami ke surga-Mu, ke surga-Mu ya Allah di akhirat kelak nanti. Berkat kami berhadir di taman surga yang ada di dunia karena majlis ilmu, majlis zikir itu adalah taman surga yang ada di dunia kata Rasulullah. Maka sampaikanlah kami ya Allah ke surga yang sesungguhnya di akhirat kelak nantinya, Jannatul Firdaus bighairi hisab, berkumpul bersama baginda Rasulullah, bersama Sayyidah Khadijah, bersama para nabi dan rasul-Mu ya Allah, para wali-wali-Mu ya Allah, guru-guru kami semua dan keluarga kami semua yang muslimin dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah, pejamkan matanya, hayati istighfarnya. Dengan berakhirnya yang ulun sampaikan tadi, maka ulun akhiri mau'izatul hasrah di malam hari ini. Semoga apa yang ulun sampaikan berkah, manfaat dan memberi manfaat untuk kita dan yang lainnya. Berilah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengambil berkah, ini ada santri kita. Ada tadi abah pengasuh pesan. Ini orang sini juga, orang pun dunia lah, orang kiat lah, orang seberang situ. Nah jadi yang sini ini santri ini kayaknya suruh baca doa selamat. Nah maka dari itu ulun melaksanakan adalah perintah pesan dari pengasuh luar sini, Abah Haji yang Haji Yusuf Al-Hawrabi SMA. Mudah-mudahan berkat sidin ada pesan untuk acara kita malam hari ini. Nih anak santri sidin ini baca doa selamat, mudah-mudahan kita selamat dan datang. Nah untuk itu kita persilahkan
ilham. Waktu dan tempat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktub as-salamata was-sihhata wal afiyata lana wal muslimina wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fi dinina wa ahlina wa awladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن تقضي حاجتنا يا رحيم. خصوصا من الحاضرين والحاضرات في هذا المكان والمسلمين قريبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dan demikian berakhirlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat yang telah berpartisipasi dalam penuh semangat. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.